Serial memberantas buta batik di negeri batik. Episode kedua judulnya Motif Batik sebagai Bahasa Simbolik, berisi harapan dan doa. Disajikan Adi Kusrianto. Seni rupa dari fungsinya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, seni murni. Seni rupa yang dibuat semata-mata dengan niat untuk memenuhi kebutuhan mengekspresikan atau mengungkapkan rasa indah atau rasa estetis, perasaan, atau sebagai media ekspresi. Yang kedua, sebagai seni terapan, adalah karya seni rupa yang dibuat dengan maksud untuk memenuhi tujuan atau kegunaan tertentu. Karya seni rupa terapan lahir karena didorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan bagi manusia di dalam kehidupannya. Di dalam seni terapan, sebuah karya dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi visual. Oleh karenanya, dalam karya terapan dapat dimanfaatkan sebagai penyampai pesan dalam bentuk simbolisme. Dalam hal ini dapat dipelajari melalui semiotika, yaitu ilmu yang mempelajari tanda-tanda atau simbol sebagai sarana menyampaikan pesan. Seni batik klasik yang kita tempatkan sebagai seni terapan dibuat dengan kandungan ornamen, ragam hias dalam motifnya dengan tujuan menyiratkan harapan serta doa bagi siapa yang kelak akan memakainya. Kemudian dari berbagai motif digunakan untuk fungsi kegunaan yang berbeda. Ilmu semiotika dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, semantik. Yang kedua, pragmatik, dan ketiga, sintaktik. Batik klasik adalah karya seni rupa yang tergolong semiotik dalam kelompok semantik. Pengetahuan ini sangat penting kita harus memahami agar kita paham saat kita mau menggambar motif batik. Lalu apa pengertian semantik itu? Dalam komunikasi visual, semantik diartikan menganalisa makna visual dari suatu image yang mengandung makna simbol tertentu. Semantik simbolik merupakan simbolisasi yang mengandung makna atau pesan, contoh ideograf misalnya. Kemudian di era kita saat ini kita sering memakai emoticon pada WhatsApp. Suatu simbol-simbol yang merepresentasikan gagasan yang lebih kompleks. Misalnya, simbolisasi yang maknanya dipahami oleh suatu lingkup tertentu. Misalnya, falsafah kejawen, feng shui, numerologi, dan lain sebagainya, yang dimengerti maknanya secara turun-temurun dan secara adat istiadat. Dari kandungan simbolik yang terdapat pada suatu ornamen atau ragam hias, nantinya kita akan mendapatkan suatu makna filosofis, yaitu kandungan nilai yang lebih kompleks. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut apa beda filosofi dan apa makna gambar yang bertutur. Ini adalah karya-karya saya yang berkaitan dengan ilmu desain komunikasi visual. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai ilmu semiotika, semantik, dan lain-lainnya, silakan membaca buku ini, buku pengantar desain komunikasi visual. Dalam hal memaknai simbolisasi batik dalam filsafat Jawa, maka kita harus mengingat bahwa filsafat Jawa tersirat hubungan antara mikrokosmos, metakosmos, dan makrokosmos. Pandangan
mengenai mikrokosmos, mendudukkan manusia sebagai bagian dari alam semesta. Manusia harus menyadari tempat dan kedudukannya dalam jagat raya ini. Itu tadi makrokosmos. Sedangkan metakosmos diartikan mengacu pada dunia tengah yang disimbolkan sebagai mandala yang pernah kita bahas dalam beberapa episode yang lalu. Ini menggambarkan dunia tengah, yaitu antara manusia dengan semesta alam. Yang ketiga adalah mikrokosmos, adalah dunia batin, dunia dalam diri manusia. Pengertian pada era kita adalah hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Mengingat nenek moyang kita di era itu belum terbiasa berpikir abstrak, maka segala sesuatu dituangkan dalam bentuk simbol-simbol yang akan nampak secara konkret. Itulah sebabnya di dalam budaya Jawa banyak digunakan simbol-simbol atau perlambang-perlambang. Dalam batik klasik atau batik keraton senantiasa mengandung ornamen-ornamen di mana selain mengandung keindahan juga mampu menyiratkan suatu pesan, simbolisasi, dan suatu pengharapan atau doa. Jadi sekali lagi, selain mengandung keindahan, keseluruhan motif batik klasik harus merupakan gambaran utuh sesuai paham kehidupan. Ragam hias batik klasik biasanya berupa bentuk-bentuk dasar hiasan yang diulang-ulang dalam karya seni. Jika kita mempelajari dari uraian SK Sewan Susanto, ragam hias batik klasik dapat dikaitkan pada benda-benda purbakala, peninggalan budaya Hindu Jawa sebagai berikut. Yang pertama, kita menemukan motif lereng. Motif dengan bentuk mengikuti garis diagonal baik ke arah kiri maupun kanan. Motif lereng merupakan motif yang terdapat pada pakaian patung Siwa yang terbuat dari emas dan terdapat di daerah Gemuruh, Wonosobo, dekat Candi Dieng. Temuan ini dari abad ke-9 Masehi, serta pada patung Manjusri yang terdapat di daerah Semongan, Semarang, merupakan karya pada abad ke-10 Masehi. Ini adalah patung Manjusri pada abad ke-10 yang ditemukan di Semongan, Semarang. Lihatlah motif-motif yang terdapat pada pakaian bawah patung ini merupakan susunan motif-motif mengikuti alur garis-garis secara diagonal. Selain motif lereng, motif ceplok. Dasar motif ini mulai yang sederhana, ceplok-ceplok sederhana, dan yang paling bervariasi terdapat pada patung Ganesha. Patung Ganesha ini terdapat pada Candi Banon di dekat Borobudur dan dibuat pada abad ke-9 Masehi. Selain itu juga patung Brahma pada Candi Singosari yang berbentuk lingkaran-lingkaran yang diberi isen-isen dan hiasan segi empat yang disusun berselang-seling. Pada arca Dewi Padmapani, patung Padmapani ini dibuat pada abad ke-8 sampai abad ke-10 di Jawa Tengah. Ini adalah visual bagaimana bentuk motif ceplok pada arca yang disebut tadi. Yang ketiga, motif kawung. Motif kawung bermula dari simbol mandala, dari bentuk yang paling sederhana hingga yang lebih rumit.
Ini adalah contoh kawung yang terdapat pada patung di Singosari. Ini juga. Selanjutnya motif semen adalah motif yang keempat. Gambaran motif semen terdiri dari elemen ragam hias menu pohon hayat, mega, dan candi. Terdapat pada hiasan makam Sendang Dhuwur di Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Makam ini adalah peninggalan tahun 1585 Masehi. Motif semen juga terdapat pada hiasan dinding dari masjid tua di kompleks makam Ratu Kalinyamat di Mantingan, Jepara, dibuat pada tahun 1585 Masehi. Yang kelima, motif Sidomukti. Sidomukti terdapat pada patung Durga di Candi Singosari pada kain panjang yang digambarkan motif kotak segi empat atau jajaran genjang. Yang keenam, motif Megamendung. Megamendung merupakan ragam hias yang menjadi motif khas batik Cirebon. Ini berasal dari hiasan pada keramik Tiongkok. Yang ketujuh, motif Wadasan. Wadasan merupakan gambaran batu karang, di mana wadas atau padas atau cadas artinya batu karang. Juga merupakan motif khas Cirebon yang idenya dari motif guci Tiongkok. Yang kedelapan, rajek wesi. Ornamen pada motif khas Cirebon ini juga merupakan elemen motif pada hiasan keramik Tiongkok kuno. Dari uraian mengenai asal ornamen yang kami kutip dari tulisan S.K. Sewan Susanto yang buku karyanya Seni Kerajinan Batik Indonesia merupakan babon ilmu batik ini, dapat kita ambil kesimpulan. Motif batik itu idenya berasal dari ornamen pada pakaian arca dan barang-barang kuno, atau justru sebaliknya, ornamen pada arca-arca itu idenya dari kain yang ada pada era pembuatan arca tersebut. Silahkan Anda berlogika. Sebelah kiri adalah relief, sebelah kanan adalah kain. Mana yang lebih dulu? Apakah relief merupakan gambaran dari kain yang ada saat itu, atau kain itu dibuat dari gambaran relief yang ada pada patung-patung kuno? Jadi ayam dulu apa telur dulu? Saya mencoba menggabungkan logika pemikiran saya secara pribadi dengan hasil riset dari beberapa akademisi yang hasil tulisannya telah dipublikasikan secara internasional. Sementara pemikiran saya sekedar pemikiran seorang awam. Oleh karenanya bantulah untuk mengoreksi apabila apa yang saya sajikan ini keliru. Pada episode ini saya mengajak Anda memperhatikan hasil penelitian Dr. Leslie Pullen. Dr. Leslie Pullen dari SOAS University of London adalah seorang sejarawan bidang seni yang berfokus pada kebudayaan abad pertengahan di Asia Selatan dan Tenggara. Dia seorang doktor yang disertasinya berjudul Representation of Textiles on Classical Javanese Sculptures. Judul ini saya terjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia, kira-kira gambaran motif-motif tekstil yang terdapat pada arca-arca di Jawa pada periode klasik.
Ini adalah motif-motif yang dipaparkan oleh Leslie Pullen. Dalam risetnya ini, Leslie Pullen tidak secara spesifik menyebut batik, karena objek penelitiannya adalah motif tekstil secara umum. Menurut Leslie Pullen, ketika dia mulai tertarik dengan patung-patung yang ditelitinya, dia mengatakan begini, ukirannya pada arca ini sangat jelas dan presisi, sehingga pematungnya harus mereplikasi pola tertentu. Karena kecil kemungkinan dia menciptakan sendiri desain rumit tersebut. Pola-pola ini kemudian menimbulkan pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang menjadi inspirasi dari banyaknya pola tekstil yang berbeda-beda ini, dan dari mana asalnya? Tentu saja saya tidak mungkin mengutipkan keseluruhan isi riset dari Leslie Pullen ke dalam podcast satu edisi ini. Tetapi saya adalah orang Indonesia. Saya kebetulan tinggal di Pulau Jawa dan berterima kasih kepada Bu Doktor ini yang telah melakukan riset dengan memberikan perbandingan antara motif pada arca di Jawa dan membandingkan dengan motif-motif tekstil yang dikenalnya. Referensi riset dari Leslie Pullen kebanyakan sama dengan bahan materi yang pernah saya pelajari. Sehingga misalnya dari dongeng Panji, Kidung Harsawijaya, arca-arca di era Singosari dan Mojopahit. Dari sinilah saya menjadi tertantang untuk ikut melogika para pematung itu memperoleh ide motif-motifnya dari mana. Teman-teman, jika sejenak saya telah mengajak Anda mencari asal-usul motif yang terdapat pada kain batik dari akademisi asing, maka saya ajak kembali Anda untuk mempelajari kacamata pengamat kita yang mempelajari kemunculan berbagai fenomena dalam seni batik dari abad ke abad. Di sini kita akan mendapatkan informasi hal-hal yang bersifat magis pada saat pembatik sedang menciptakan karyanya, di mana hasil riset seperti ini tidak akan muncul pada riset dari akademisi asing. Pada buku Batik Pesisiran, karya Dr. Andes Hasanuddin MSN, di situ disebutkan bahwa di antara periode-periode batik, menurut hasil studinya terdapat satu periode yang disebut batik dukun. Ini tentu menarik untuk dipelajari apa yang dimaksud dengan periode batik dukun ini. Rupanya istilah dukun itu secara umum merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kepandaian tertentu untuk diamalkan kepada masyarakat. Sebagai contoh, kita sering mendengar dukun bayi, ya, adalah orang yang memiliki keterampilan dalam hal menangani bayi. Demikian juga dukun beranak, yang istilahnya masa kini adalah bidan, yang menguasai ilmu atau keterampilan di dalam menolong persalinan. Dukun kalap, mungkin ini spesial di Surabaya ya, atau Mbah Kalap, seorang yang memiliki kepandaian secara mistis untuk menemukan seseorang yang hanyut di sungai dan sebagainya. Padanan yang mirip dengan kata dukun adalah empu. Anda tahu apa saja jenis-jenis empu yang sering kita baca? Mulai empu pembuat keris, empu di bidang lain. Yang jelas banyak istilah-istilah yang digenerik dengan istilah-istilah sejenis itu. Nah, kembali kepada istilah dukun batik. Itu tidak lain adalah pembatik di era batik klasik. Ketika itu batik hanya beredar di kalangan keraton yang memiliki ilmu dalam membuat karya batik secara khusus disertai dengan doa-doa
lelaku, atau istilah lainnya amalan, sehingga karya batiknya memiliki kesakralan tertentu. Ini juga terdapat pada tulisan Ruth Barnes, sebuah buku yang tebal sekali dan berjudul Five Centuries of Indonesian Textile, di mana di dalam bahasa Inggris istilah kain keramat atau kain sakral ini disebut heirloom. Ini banyak sekali. Selanjutnya istilah heirloom pada pembahasan mengenai tekstil-tekstil di Indonesia banyak sekali. Itulah mengapa saya memasukkan unsur ini untuk memberikan gambaran bagaimana sampai kain batik itu disebut budaya adiluhung. Ya, jadi adiluhung itu bukan hanya pada kainnya saja, motifnya saja, tetapi ada dimensi lain yang harus dipahami dari warisan budaya yang juga disebut sebagai intangible heritage, alias budaya tak benda. Baiklah, salah satu ilustrasi bagaimana orang pada era itu ketika mengawali niat membuat suatu kain batik untuk memenuhi pesanan seseorang, misalnya raja, putra raja, orang kaya, dan lain sebagainya. Di situ diawali dengan ritual wilujengan alias selamatan. Ritual tradisi ini, percaya atau tidak, ternyata masih dilakukan oleh sebagian masyarakat hingga sekarang. Wilujengan yang disebut cok bakal, yang ilustrasinya dapat Anda ikuti melalui video yang saya ambil dari YouTube berikutnya, mungkin akan menjelaskan lebih baik daripada sekedar kata-kata saya. Struktur dasar pola batik.
Motif batik klasik, komponen-komponennya tersusun berdasarkan ragam hias yang sudah baku, di mana susunannya terdiri dari 3 komponen sebagai berikut. Yang pertama disebut komponen utama, berupa ornamen-ornamen tertentu yang merupakan unsur pokok. Ornamen ini sering dijadikan nama motif. Ini adalah contoh, misalnya gambar berbagai macam bentuk Garuda, di mana masing-masing bentuk Garuda ini memiliki nama-nama yang khas, yang sangat besar kemungkinan nama tersebut akan menjadi judul atau nama dari motif batik tersebut. Yang kedua adalah komponen pengisi, merupakan gambar yang dibuat untuk mengisi bidang di antara motif utama. Bentuknya lebih kecil dan tidak turut membentuk arti atau jiwa dari pola batik. Contohnya sebagai berikut. Kita bisa melihat bahwa gambar-gambar Garuda ini merupakan komponen-komponen pokok yang bisa jadi ini merupakan judul dari motif batik. Sementara bagian-bagian yang lebih kecil, komponen-komponen yang lebih kecil ini, inilah yang disebut sebagai komponen antara. Yang ketiga adalah isen-isen. Gunanya untuk memperindah pola batik secara keseluruhan. Komponen ini bisa diletakkan untuk mengisi bidang kosong antara komponen yang lebih besar. Banyak sekali jenis-jenis isen-isen, dan bahkan seringkali isen-isen ini yang dianggap dominan menjadi nama dari motif batik. Gambar ini jelas terlihat bahwa di antara motif-motif yang lebih besar terdapat isen-isen, ya, di mana isen-isen ini sebenarnya merupakan perulangan-perulangan dari suatu motif yang berbentuk seperti kawung, seperti daun bunga, dan ini sangat memperindah dari keseluruhan tampilan dari motif batik ini. Suatu ornamen utama bentuknya dapat dimodifikasi sesuai keinginan seorang desainer batik, sehingga pada suatu motif dengan motif yang lain seringkali memiliki tampilan yang berbeda. Ya, walaupun intinya atau bentuk utamanya itu sama, tetapi seringkali memiliki variasi yang benar-benar tidak terbatas. Berikut saya tampilkan berbagai komponen motif dengan berbagai variasi, dan sekedar catatan, elemen ini terdapat pada motif-motif batik yang mana, di situ akan saya sebutkan. Beberapa contoh ornamen, motif, dan penggunaannya pada kain batik. Yang pertama adalah motif pohon hayat. Pelukisan motif pohon hayat hampir terdapat di semua daerah di Indonesia dengan berbagai variasi dan ciri khas masing-masing, seperti yang telah dijabarkan pada penjelasan terlebih dahulu. Pohon hayat sebagai ornamen atau motif batik telah mengalami perubahan dan variasi, sehingga banyak sekali kemungkinan model-model tampilan dari pohon hayat. Yang pertama, gambar di pojok kanan ini digambar tampak batang, dahan, kuncup, dan daun, akar, bahkan ada bunganya. Ya, kita bisa melihat dari batang, kemudian dahan, kuncup, dan sebagainya. Misalnya terdapat pada motif ini terdapat pada batik semen Romo. Ini referensinya semua dari Sewan Susanto.
Pohon hayat digambarkan dengan bentuk variasi terdapat pada bentuk dahan. Nah, gambar yang di sebelah kanan ini memperlihatkan dahan-dahan dari mewakili bentuk pohon ya, tapi di sini disebutkan ditampilkan dahan-dahan dan daun. Terdapat pada motif batik Sidomulyo. Berikutnya yang bawah, pohon hayat yang digambarkan mulai pada dahan dan bervariasi pada bagian kuncup serta daunnya. Ini di sini terlihat yang lengkung-lengkung ini merupakan dahan-dahan, kemudian ada bagian kuncup terdapat pada motif batik semen ragas. Pohon hayat digambarkan dalam bentuk sederhana, misalnya terdapat pada motif batik semen taman. Jadi gambar di atas ini bisa Anda cari pada batik motif semen taman. Sedangkan yang di bawahnya pohon hayat sederhana yang digabung dengan meru. Jadi lengkungan-lengkungan ini adalah komponen lain. Ini bagian dari meru. Meru itu adalah gunung ya. Misalnya terdapat pada motif batik semen tokol. Berikut pohon hayat yang digambar dengan bentuk dahan secara unik. Jadi dahannya ini ada yang bentuk lengkung-lengkung seperti ini. Kemudian di bawahnya ini dimaksudkan adalah dengan sobrah. Di sini disebut sobrah. Sobrah itu mungkin akar-akar ini ya. Terdapat pada batik semen sawat mangkara. Kalau bahasa Jawa bacanya semen sawat mangkoro. Yang kedua, motif meru. Meru itu artinya gunung. Pelukisan meru dipadu dan menjadi dasar motif gelombang yang seolah merupakan bentuk meru gelombang tinggi dan rendah. Pelukisan meru dipadu dengan motif daun sebagai penghias bentuk meru. 3 bentuk meru yang masing-masing bagian bawahnya dipadu dengan daun dan bagian latar belakang ketiga meru dipadu dengan 2 daun dengan isen-isen garis dan titik-titik. Teman-teman membahas variasi ornamen pada motif batik beserta variasinya jumlahnya sangat banyak dan dari banyak sumber pula jika dihitung sejak batik klasik. Data ini mungkin kurang menarik jika dibahas melalui Zoom. Oleh karenanya saya akan mengirim nama dan macam-macam ornamen beserta variasinya dalam bentuk PDF saja. Tapi mohon maaf, hanya sebagian ya, karena datanya banyak sekali. Sebagian pula sudah saya muat di buku-buku yang pernah saya tulis. Bahan yang kita bahas pada episode ini saya sebut sebagai batik klasik. Ya, sumbernya atau objek yang dibahas ada pada periode batik klasik. Salah satu yang menarik dari periode batik klasik ini tentu saja adalah batik keraton yang memiliki sejarah yang panjang. Dari batik keraton kita tidak bisa melepaskan untuk membahas apa itu batik larangan atau dalam bahasa Kromo Inggil batik awisan, baik di Keraton Solo maupun Jogja. Untuk mengetahui kira-kira apa saja batik-batik yang oleh kedua keraton tersebut diakuisisi dan disebut sebagai batik yang hanya boleh dipakai di kalangan keraton. Marilah saya ajak Anda untuk menikmati video yang saya petik dari podcast saya berikut ini. Batik sebagai bagian lingkup religi dan adati.
bermula dari tradisi keraton. Watak yang paling menonjol dari bangsa Indonesia ialah kemampuan mengungkapkan ekspresi artistik. Sejak masa prasejarah, nenek moyang kita telah terampil melukis di dinding-dinding gua. Kebutuhan terhadap ungkapan artistik tersebut kemudian disalurkan pada penganekaragaman hias yang dijumpai di berbagai barang keperluan hidup, termasuk di dalamnya produk-produk tekstil. Dorongan akan kebutuhan artistik pada tekstil membuka berbagai kemungkinan teknik. Baru pada abad ke-18, pendidikan seni batik klasik di dalam keraton di era Keraton Mataram Islam mulai dipadukan dengan seni tari, seni paes, hingga seni sungging pewayangan. Batik sendiri merupakan kesatuan yang utuh dari pendidikan tentang etika dan estetika bagi wanita secara terpadu. Ide yang diperoleh dari pengendapan diri. Batik sebagai karya seni yang dihasilkan para pembatik merupakan pengejawantahan dari kondisi yang mengelilinginya. Apa yang diungkapkan merupakan curahan perasaan dan pemikiran terhadap kekuatan-kekuatan di luar dirinya. Para pembatik menghasilkan rancangan melalui proses pengendapan diri, meditasi untuk memperoleh bisikan-bisikan hati nurani, kemudian diibaratkan memperoleh wahyu, atau secara sederhana bisa diungkapkan atau ditafsirkan seniman tadi memperoleh ide. Dalam mencipta batik, seorang perancang dapat menelusuri serat-serat kehidupan, merangkainya dalam kerangka anyaman kehidupan yang selaras dengan kenyataan hidup si penciptanya. Hal ini yang kemudian mampu memberikan nuansa magis pada batik klasik, di mana sebuah karya batik dipenuhi dengan ornamen-ornamen simbolis yang mewakili doa dan pengharapan yang ditujukan kepada siapa yang kelak akan memakai batik ciptaannya ini. Ketika para pembatik di Keraton Surakarta menghasilkan karya-karya mereka, maka motif-motif batik itu diangkat menjadi hak milik keraton. Sri Susunan Pakubuwono III lalu membuat peraturan tata tertib penggunaan motif-motif batik di kalangan keraton. Tata tertib penggunaan kain batik ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran pada masyarakat akan kandungan nilai budaya motif batik. Sebetulnya munculnya istilah batik larangan atau awisan itu sudah diterapkan sejak lama. Ketika para pembatik-pembatik keraton itu mulai menghasilkan karya-karya dan kemudian digunakan sebagai busana dari anggota keraton. Saat itulah karya-karya tersebut dianggap milik keraton. Dan tata tertib yang dikeluarkan itu tertuang dalam Kagungan Dalem Angger Awisan Keraton Surakarta yang kemudian populer dengan sebutan Maklumat Solo. Peranatan pertama adalah yang berlaku khusus di dalam keraton, yaitu pembagian corak-corak tertentu yang digunakan mulai raja, permaisuri, putri-putri raja, hingga keluarga serta pejabat dan abdi dalam. Hal ini tertuang pada serat katerangan bab kampuhan yang ada pada Sono Pustaka Kasunanan Surakarta. Ini adalah motif udan liris, motif yang digunakan untuk jabatan patih serta menantu dalem.
Motif semen latar petak untuk Bupati Anom Jawi atau luar dan Lebet dalam, dan juga untuk gendek. Motif padas gempal untuk Panewu, juga Surodadu Sorogen. Motif tambal Kanoman untuk Bupati Anom atau mereka yang bertugas di bagian kesekretariatan, istilah zaman sekarang. Motif modangan untuk Panewu Sangkraknyana. Motif selobok untuk Panewu Mantri hingga Niogo atau penabuh gamelan. Motif krambil Secuil untuk Panewu Mantri hingga golongan kepatihan.